Ya nih teman-teman ya, ini sudah bisa kita masukkan santan kentalnya. Ya seperti ini, baunya harum sekali. Seperti ini teman-teman. Kita tunggu mendidih, cek rasa. Setelah itu buat makan. Oke, wah, tunggu ya. Jadi sebentar lagi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tetap di sini ya kita, teman-teman. Jangan lupa bagaimana kabarnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Bagaimanapun keadaannya, kita harus tetap bersyukur. Saling mendoakan, semoga kita semua selalu diberikan kemudahan sama Allah, selalu diberikan perlindungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, jangan lupa selalu berdoa, bahagia dan banyak bersyukur. Oke, kali ini teman-teman saya itu punya koro hijau teman-teman ya. Ini koro hijaunya teman-teman. Ini sudah saya rebus. Ketika saya merebus itu teman-teman, saya kasih garam. Karena koro seperti ini ada rasa pahitnya. Kita usahakan kalau kita punya koro di kebun atau kita beli, kita cari yang muda-muda teman-teman ya. Kalau tandanya tua itu sudah ada isinya yang agak besar. Kalau isinya masih terlalu kecil itu masih muda. Oke? Ini sudah saya rebus, sudah dibersihkan dari ujung sampai ke pangkal teman-teman ya, pakai pisau. Biasanya seperti ini, sudah dibersihkan, kita cuci. Setelah itu kita rebus pakai garam. Setelah itu kita tiriskan, kita cuci lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Ini kurang lebih 1 kilo teman-teman ya. Dan nanti mau saya masak koronya kuning, tapi ada rasa pedasnya sedikit. Oke, ini adalah sentir daun bawang merah teman-teman ya. Nah, bumbu-bumbu yang saya siapkan teman-teman cuma sedikit. Bawang merah 1 genggam setengah, bawang putih setengah genggam saja, kunyitnya segini teman-teman ya. Cabai rawitnya cuma setengah genggam biar tidak terlalu pedas. Ini unsur sengaja. Cabai merah besarnya 3, lengkuas sudah dikeprek, sudah dibersihkan. Daun salam, bumbunya cuma ini, kaldu, penyedap rasa ya, garam, gula secukupnya. Di sini saya juga sedia santan kental, ini santan encer. Mau santannya jadi satu sebenarnya juga nggak apa-apa, nggak harus di encer atau kental. Nanti biar tidak terlalu kebanyakan teman-teman, saya sengaja nanti kalau jadi satu takutnya kebanyakan, karena saya kalau masak koro seperti ini santannya mintanya sedikit. Oke teman-teman, ini mau saya haluskan dulu ya, pakai si blend. Kita haluskan, kita memakai alat seadanya. Maaf teman-teman ya, alatnya seadanya. Astagfirullahaladzim. Alatnya kita seadanya. Nah itu kunyitnya kita iris. Kita memakai alat seadanya yang ada di rumah. Kadang waktu kita menghaluskan itu bisa pakai minyak atau air sedikit. Nanti saya pakai air sedikit aja. Nanti kita brengseng ya bumbunya ya. Ini memasak ala cepet. Setelah ini kita tambahi air sedikit aja buat dihaluskan, mempermudah.
kita masukkan ke dalam panci yang sudah kita siapkan ya. Seperti ini. Kita bisa nyalakan kompornya. Ini tidak saya kasih miri ya, tidak saya kasih. Kita kasih minyak. Tidak saya kasih miri dan udang. Kalau minyak dulu teman-teman ya. Kalau tadi itu kita bumbunya tidak kita kasih, masih ada yang kurang halus teman-teman, kita sisihkan ya. Kalau lupa mau ngomong, kalau tadi itu kita kasih, kalau saya teman-teman ya, kalau tadi itu kita kasih kunyit, itu saya tidak kasih udang kecil-kecil. Tapi kalau kita kasih kunyit, saya tidak kasih udang. Walaupun teman-teman dikasih juga nggak apa-apa, kembali selera masing-masing ya. Oke, sambil gini kita boleh memasukkan lengkuas sama daun salam. Oke. Memasak itu sebenarnya bumbu-bumbunya hampir mirip ya teman-teman ya. Semakin kita sering memasak, itu semakin masakan kita lebih sedap. Itu perasaan saya sih. Ini setelah bumbunya itu sudah harum teman-teman, bisa kita masukkan yang lain. Daun bawang, kita masukkan koro hijaunya, kita memakai alat seadanya teman-teman. Setelah itu santan encernya kita pakai separuhnya aja dulu, setengahnya. Nah, kita pisahin dulu. Setelah nanti mendidih, baru bumbunya meresap ke koro, kita masukkan santan kentalnya. Kita sekarang masukkan, kelihatannya kurang, kita semua. Sambil menunggu mendidih ya, santan kentalnya belum, kita masukkan gula putih 1 sendok makan ya teman-teman ya. Setelah itu penyedap rasa, cukupnya sesuai selera masing-masing. Nanti setelah mendidih, saya masukkan santan kentalnya. Ini garam secukupnya aja dulu ya, nanti bisa ditambah. Seperti ini, sayur, lodeh koro, bumbu kuning, tinggal santan kentalnya. Sambil nunggu mendidih, kita beres-beresin alat-alat yang sudah kita pakai tadi. Oke, kita tutup minyak gorengnya, kita kembalikan ke tempat. Wadahnya yang kotor tadi kita taruh tempat kotor. Nah, sambil menunggu mendidih ya, nanti jangan lupa cek rasa. Jangan lupa teman-teman ya, cek rasa kalau sudah matang. Ya, ini teman-teman ya, ini sudah bisa kita masukkan santan kentalnya. Ya,
seperti ini. Wah, baunya harum sekali. Seperti ini teman-teman. Kita tunggu mendidih, cek rasa. Setelah itu buat makan. Oke, wah, tunggu ya, sudah mendidih sebentar lagi. Ini teman-teman, ada dua, ada daun bawang merahnya ya. Ini adalah penambah penyedap masakan, penambah penyedap sayur. Nah, seperti ini. Ya, tunggu sampai mendidih ya. Caranya seperti ini teman-teman. Kalau saya memasak sayur koro, bumbu kuning, tapi pedesnya kita sedikit aja. Kalau kita tidak kasih kunyit, saya tuh biasanya baru saya kasih tempe yang sudah kita diamkan 1 hari, terus udang rebung, udang yang kecil-kecil itu ya, itu kalau nggak dikasih kunyit. Kalau dikasih kunyit saya cukup gini aja, tapi alhamdulillah sudah enak sekali. Nah seperti ini teman-teman ya, sudah selesai ya cara memasaknya, tinggal menunggu mendidih aja. Setelah cek rasa kita pas, baru bisa dimatikan kompornya. Oke teman-teman, seperti ini saya memasak sayur koro hijau. Koro jenisnya ada beberapa jenis ya teman-teman ya. Kalau jenisnya yang ini harus kita rebus dulu, kasih garam. Terserah teman-teman sesuai seleranya masing-masing. Itu tujuannya untuk menghilangkan rasa pahitnya ya teman-teman ya. Saya rebusnya itu sampai empuk ya. Setelah itu bisa langsung kita buatkan bumbu-bumbu dan bahan-bahan lainnya tadi. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mengikuti saya. Jangan lupa saling mendoakan ya teman-teman ya. Semoga kita selalu diberikan kesabaran, perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa kuncinya yaitu omong-omong apik. Apapun yang kita omongkan, apapun yang kita ucapkan itu diusahakan yang bagus, apalagi bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa lagi tebarkan kebaikan. Oke, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.